الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di akhir muka surat 64. Tayyib. As-salisa asyar, kebatilan Ali Hasan yang ke-13, tahqiruhus salafiyyin an-nasihin. Dia menghina para salafiyun yang memberikan nasihat bi annahum sighar. Maksudnya mereka adalah anak-anak kecil, dan ini enggak layak karena banyak dari mereka adalah ulama-ulama yang besar yang tua. Fala yu'tamadu fi nasaihihim wa intiqadatihim. Maka tidak boleh kita bertopang beriktimat kepada nasihat-nasihat mereka dan kritikan-kritikan mereka. Demikian pula yang disebutkan Ali Hasan dalam sebagian kitab dia, ketika sebagian penulis yang di Syam dan di Mesir itu mengkritik dia, mengatakan mereka cuma anak-anak kecil dan seterusnya. Padahal kalau nasihatnya betul, kenapa tidak diterima? Yang ngasih nasihat setan aja diterima. Apalagi yang menasihati adalah muslim dan dia adalah sunni salafi dengan dalil. Kenapa tidak diterima kalau dalilnya jelas? Kama fi kitabihi manhajis salafis sholih. Muka surat yang ke-114, haitsu qala, dia mengatakan wa min a'jabi ma ra'aitu qariban, termasuk yang paling mengherankan yang saya lihat belum lama ini, raddun kata bahu ba'dus sighar, bantahan yang ditulis oleh sebagian anak kecil. Dan ini enggak betul menghina seperti itu. Lihat kalimatnya baik atau tidak baik, kalimatnya betul atau keliru. Bukan masalah dia besar atau kecil. Karena kalam salah banyak mengatakan apa? Laisal ilmu bisin wa innama laisal ibrah bisin wa innamal ibrah bil ilm. Yang dinilai itu bukan umurnya, tapi yang dinilai adalah apa itu? Ilmu dia, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Dan juga apa? Ulama yang sebelumnya dinukilkan, Ibnul Madini dan lain-lain. Thayyib wa qala al-Halabi fi safhah 227 hatta takhluwa sahatu da'wati lisughara. Sehingga kalau orang-orang tua sudah jatuh, sudah digugurkan, ini buruk sangkanya dia, maka medan dakwah kosong untuk anak-anak kecil. Jadi apa? Ini anak kecil yang memang membuat keonaran, orang-orang tua dimatikan. Ini tidak seperti itu. Tapi apa? Yang kecil membantu menyebarluaskan kalam orang-orang besar. Summa lam, kita baca, summa lam anna hadhihi tahqirat sabaqa ilaiha Ali al-Halabi fi kitabihi manhajis salafis sholih. Kemudian ketahuilah bahwasanya penghinaan-penghinaan seperti ini telah didahului oleh Ali Hasan dalam kitab yang sama tapi di muka surat yang ke-14. Haitsu qala, yang mana dia mengatakan ala syababi alla yadkhulu fil fitnah. Para pemuda wajib untuk tidak masuk dalam fitnah. Kalimat ini betul. Tetapi apa? Perlu diperinci. Au yakhudu fiha, atau memperbincangkan fitnah. Wa illa, karena jika tidak demikian jarafathum, fitnah ini akan menyeret mereka, wa mazzaqathum, dan memecah belah, mencerai-berai mereka. Wa alaihim an yada'ul ilaja. Wa alaihim an yada'ul ilaja lil ulama. Mereka wajib untuk menyerahkan obat itu kepada para ulama. Ini betul, tapi apa? Kalau pemuda sekedar menyampaikan kalam ulama, apa yang dilarang? Terkadang apa? Kalam ulama tidak sampai ke pelosok-pelosok negeri, tapi yang menyampaikan adalah apa? Para pelajar. Apa salah mereka? Mereka membantu menyebarluaskan apa itu? Kebenaran. Sebagaimana ahlul batil sendiri mereka punya murid-murid. Kenapa murid-murid ahlul haq dilarang bicara sementara ahlul batil dan murid-muridnya semuanya bicara dan menyebarluaskan kerusakan di masyarakat? Kenapa hanya ulama yang boleh bicara sementara para pemuda tidak boleh membantu? Sekitar membantu, bukan apa? Mendahului. Tayyib ma'a annal ladzina antaqadu ala alil Halabi ba'dhum ulama kibar. Padahal yang mengkritik Ali al-Halabi sebagiannya adalah ulama besar, sebagian yang lain tidak sampai dikatakan besar, tapi apa? Tetap dia alim. Kalau kalamnya hak, kenapa tidak kita terima? Padahal dia alim, walaupun tidak dijuluki oleh sebagian orang sebagai ulama besar. Wa maslaku alil Halabi fi tahqiri ahli sunnah, jalan yang ditempuh, metode yang ditempuh oleh Ali al-Halabi di dalam meremehkan ahlu sunnah bi annahum qalilul ilm, bahwasanya mereka itu ilmunya sedikit, seakan-akan apa? Dia menepuk diri, saya yang sudah banyak ilmunya sehingga enggak boleh saya ini dikritik. Wa tasarra'u, dan bahwasanya para ahlu sunnah itu tergesa-gesa fi naqdi syaikhihim, di dalam mengkritik syekh mereka. Dan ini keliru kalau dikatakan tergesa-gesa. Haitsu qala fi kitabihi manhajis salafis shalih safhah 23, halaman yang ke-23,
Wa min awaqiri ma jara minal fitnah, dan termasuk fitnah yang terakhir, termasuk yang terakhir dari fitnah yang berlangsung bisa babi qillatil ilm, karena sedikitnya ilmu umuman secara umum, wal jahli, disebabkan karena kebodohan, bi asali bin nasihati wan naqdi wat tarjihi bainal masalihi wal mafasid, dan kebodohan orang-orang tadi tentang metode-metode untuk memberikan nasihat, kritikan, dan juga metode untuk menimbang mana yang lebih berat antara maslahat dan mafsadahnya, khususan secara umum ma waqa'a fi Filistinil habibah as-salibah, yang terjadi di Palestina yang tercinta, yang dirampas oleh musuh mundu ba'data syuhur, di beberapa bulan yang lalu. Lama angkara ahaduhum ala katibi hadhihi sutur, ketika salah seorang dari mereka, dari para pemuda yang dianggap sedikit ilmu dan dia jahil tentang masalah ini semua, mengkritik siapa? Ala katibi hadhihi sutur, mengkritik penulis buku ini, yaitu Ali sendiri. Berarti memang dia meremehkan pengkritik, dia menganggap dia itulah yang ilmunya sudah tinggi dan besar, nggak boleh dikritik. Dan seterusnya. Intinya adalah sikap meremehkan orang lain, dan ini bukan bukan metode, bukan prinsip Rasulullah. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i itsman, an yahqira akhahu muslim. Cukup seseorang itu berdosa ketika menghina saudaranya yang muslim. Baik, disebutkan kemudian qala al-Halabi fi shafhah salasa wa salasin wa rahimallahu al-imama Ibnul Qayyim al-qail. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan faqihun nafsi yaqul ma aratta. Orang yang jiwanya memang faqih, dia akan bertanya, apa yang engkau inginkan? Wa nisful faqih, sementara yang faqih yang setengah-setengah saja, yaqul, dia mengatakan ma qulta, apa yang engkau ucapkan? Baik. Cuma kalam Ibnul Qayyim ini betul. Karena ini sedang membahas fikih tentang masalah kalau seseorang itu datang kepada hakim tentang masalah masalah tolak ataupun masalah lain-lain, masalah akad jual beli. Dia menggunakan lafaz yang boleh jadi orang tidak paham, menggunakan lafaz yang mungkin masih samar-samar untuk sebagian orang. Maka seorang hakim dia harus mengetahui apa yang dia inginkan dengan lafaz macam itu, bukan sekedar dohir lafaz. Ketika dohir lafaznya itu sendiri masih samar-samar. Baik, yang penting adalah kita paham apa yang dia inginkan. Terserah pakai lafaz apapun, kalau kita tahu itu yang dia inginkan, maka vonis ditegakkan pada dia sesuai dengan yang dia inginkan. Bukan lafaz yang boleh jadi orang lain akan ditipu dengan lafaz tadi. Baik, kemudian beliau mendatangkan contoh-contoh yang banyak Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan dalam beberapa kitab yang lain. Ighatsatul Lahfan. Summa kataba fi hasyiyatihi. Kemudian ditambah lagi oleh Ali Hasan kritikan yang pedas, wa ghairul faqih yaqul, orang yang sama sekali enggak faqih dia akan mengatakan ibtada'ta mayyata fasaqatta. Ini ngejek kita orang ini, yaitu Ali Hasan. Orang yang enggak faqih akan mengatakan Anda berbuat bid'ah, Anda telah melakukan pelembean manhaj, Anda gugur, Anda jatuh kalau macam itu. Jadi dianggap yang tidak punya ilmu itulah yang kemudian membuat vonis ini, vonis itu. Padahal yang memvonis siapa? Para ulama. Kita sekedar ikut. Intinya adalah suka meremehkan orang lain. Tayyib fa yukhsha ala alil halabi annahu la yuflih bi takhiratihi ala ahlil haq. Maka dikhawatirkan Ali al-Halabi itu tidak beruntung dikarenakan dia banyak menghina terhadap ahlul haq. Enggak lihat nasihatnya macam apa dan fungsinya apa dan sudah diletakkan pada tempatnya atau enggak. Sekedar dilihat ini anak kecil aja atau orang jahil. Qala Afani bin Muslim As-Saffar rahimahullah, qadimtu ana wa Bahs. Wa alam Bahs bin Asad barangkali atau Bahs bin Hakim, dua-duanya mungkin, Wasit. Tiba di negeri Wasit. Fadakhalna Ali bin Asim. Kemudian kami masuk menemui Ali bin Asim, gurunya Imam Ahmad. Ya, gurunya banyak orang, beliau terkenal memang. Faqal, maka Ali bin Asim bertanya kepada mereka, mimman antuma, dari mana, dari siapa kalian datang? Yaitu kalian belajar dari siapa sebelum ini? Qulna min ahlil Basrah, dari penduduk Basrah. Waqal, man baqi? Dia tanya, siapa yang tersisa di Basrah? Faja'alna nadhkuru Hamad bin Zaid wal masyayikh. Mulailah kami sebutkan Hamad bin Zaid. Kemudian para masyayikh. Fala nadhkuru lahu insanan illa stasghara. Tidaklah kami sebutkan seorang pun kecuali
Ali bin Asim ini menghina orang tadi, meremehkan orang tadi, dan ini enggak layak seperti itu. Falamma kharajna, ketika kami keluar, qala Bahas mengatakan ma arahada yuflih. Saya tidak memandang orang ini akan beruntung. Memang disebutkan dalam biografinya, dalam syiar dan juga dalam tahdzib, banyak ulama akhirnya apa? Melemahkan dia karena kesombongan dia. Setiap kali keliru, diingatkan dia tetap apa? Enggak mau. Padahal apa? Dia yang keliru. Tapi karena sudah biasa meremehkan orang lain, akhirnya apa? Tidak menerima nasihat. Baik. Dan ada pembahasan yang lain, contoh kisah yang lain, bahwa alam apakah dulu ana nukil di sini atau tidak, di apa itu? Tarikh Dimas kalam yang bagus tentang masalah ini, kisah seperti ini. Orangnya nggak akan beruntung kalau suka meremehkan orang lain. Ar-Rabi'a Asyar yang ke-14, hukmuhu li ba'di al-munharifin, harusnya al ya, bukan lil. Hukmuhu li ba'dil munharifin bi annahum salafiyun ma'a zuhuri bid'ahim wa khurujihim minal manhajis salafi. Dia menghukumi sebagian orang-orang yang menyeleweng itu bahwasanya mereka salafiyun. Padahal jelas sekali bid'ah-bid'ah mereka dan jelas sekali keluarnya mereka dari manhaj salafi. Tetap apa? Dia menamakan mereka salafiyun. Ini menipu umat. Menyebabkan apa? Boleh jadi umat akan menyangka, oh ini salafi, boleh kita belajar ke dia. Padahal orang ini adalah bid'i. Kama fi manhaj salafi saleh. Safhah salah sawa tis'in ba'da mi'atain hasyah saniyah inda difahi amman yusammihim du'atal manhajis salafi. Ketika dia membela orang-orang yang dia namakan sebagai para pendakwah manhaj salafi. Wa ara anna ibqa'ahu ala asli salafiyah huwal aslu bila malamah. Saya memandang, baik, sekedar apa? Pakai ra'yu. Setelah apa? Datang hujah-hujah yang banyak, dia tetap pakai ra'yu dia. Bahwasanya tetap membiarkan orang ini di atas dasar salafiyah itulah dasar yang betul tanpa ada celaan. Bal huwa babul hitati wassalamah. Tetapi ini masuk di dalam bab kehati-hatian dan keselamatan. Para ulama yang hati-hati sudah apa? Mengeluarkan hukum. Maka enggak layak kita pura-pura apa? Warok, oh hati-hati, hati-hati. Sudah jelas kebatilannya tetap oh hati-hati, jangan bicarakan dia. Ini adalah apa? Tamyi. Ini adalah bid'ah. Tayyib falladhi kharaju, kita katakan falladhi kharaju anil manhajis salafi inda alil halabi hum ahlu sunnati wa jamaah. Orang-orang yang telah keluar dari manhaj salafi menurut Ali al-Halabi, mereka itu adalah ahlu sunnah wa jamaah mahma sona'u ma sona'u. Apapun yang telah mereka perbuat. Padahal perbuatan sangat besar. Seperti apa? Seperti Abul Hasan Misri, seperti Al-Maghrawi, Muhammad Al-Maghrawi dan lain-lain itu. Juga Muhammad Hasan Al-Misri. Kesalahan besar, tapi dianggap oleh dia, tetap dia adalah salafi. Wahada khata'un kabir. Ini kesalahan yang besar. Fakullun yu'maru bil baqa'i ala siratil mustaqim. Memang setiap orang diperintahkan untuk tetap setia di atas jalan yang lurus. Tapi apa? Faman abal istiqamah. Sebarang siapa dia sendiri memang enggan untuk istiqamah, bal asara alal inhiraf, dan dia bersikeras, dia degil, memilih untuk menyimpang, fattaba'a sabilan. Harusnya ada lamnya ya, sabilan min subulil ghiwayah, lalu dia mengikuti satu jalan dari jalan-jalan kesesatan, yu'ta hukmah, maka orang ini diberi hukumnya. Annahu min ahlil ahwa, bahwasanya dia termasuk ahlul ahwa. Diletakkan untuk dia pangkat yang sesuai untuk dia. Ungdur ila qadaya Imran bin Hittan. Lihat kejadian Imran bin Hittan, wa Bishril Marisi, wa Husainil Karabisi, wal Harits al-Muhasibi, wa Muqatil bin Sulaiman, wa amsalihim. Ini tokoh-tokoh besar, para ulama-ulama besar. Tapi kenapa dijatuhkan ulama? Karena apa? Karena dia membawa bid'ah yang besar dan tidak mau rujuk setelah nasihat. Lamma asarru alal khuruji alal haq u'tu hukmahum. Manakala mereka bersikeras, manakala mereka tetap apa? Bandel dan degil untuk keluar dari kebenaran, maka mereka diberi hukum yang layak untuk diri mereka. Baik. Tambah satu lagi, al-khamisa asyar yang ke-15, ittihamuhus salafiyin bi annahum masyghuluna bil qila wal qal. Dia menuduh salafiyun mereka itu sibuk dengan apa? Desas-desus. Enggak ada diragukan, memang apa? Kebanyakan manusia dan juga kita banyak apa? Bicara masalah ini, kisah itu, juga masalah gimana perkembangan politik, gimana harga barang sekarang, itu wajar. Tapi apa? Harus dikekang, harus dikasih kendali. Kalau diperlukan, bicara. Kalau tidak diperlukan, maka apa? Tidak perlu membahas itu. Karena umur kita pendek. Lebih baik apa? Diisi dengan zikir. Zikir dan amalan-amalan yang bermanfaat yang lain. Nah, terkadang amar ma'ruf nahi mungkar di tempatnya memang itu adalah suatu manfaat yang besar.
Bukan terkadang, memang selalu manfaat kalau diletakkan di tempatnya. Tayyib kama fi kitabih manhaj salafis saleh safha isna asyar ba'dal mi'ah haitsu qala al mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10, al qala wal qil wa naqlul aqawil wa hiya wallahi afatun kubra. Ketika dia membahas masalah apa? Kesalahan-kesalahan ahlu sunnah, orang-orang kebanyakan para pemuda, apa itu? Yang ke-10 adalah banyak membahas desas-desus, qila wa qal, berita ini, berita itu. Dan apa itu? Memindahkan ucapan-ucapan, menukilkan ucapan-ucapan, dan ini demi Allah adalah penyakit yang besar. Sebenarnya ini adalah kalimat yang betul, tetapi ketika dia letakkan ini dalam buku dia yang tujuannya adalah untuk membela ahlul batil dan membungkam mulut ahlu sunnah, maka jadilah ini sebagai syubhat, dan ini adalah apa? Kebatilan dia. Menuduh ahlu sunnah sekedar macam ini aja, seakan-akan ahlu sunnah nggak punya kesibukan yang lain. Padahal apa? Kita banyak kesibukan yang lain. Buku semacam ini sehari semalam mungkin kita cuma membaca setengah jam aja atau kurang. Sementara yang lain-lain betul-betul apa? Alhamdulillah cabang ilmu itu banyak. Di samping juga apa? Kesibukan-kesibukan yang bermanfaat lainnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.